الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم وأنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأنعمنا بنعمة التقوى والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang telah berbahagia ini bagi kita semuanya, kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia minal dhulumati ilal nur. Selaku khatib, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Manakala kita mampu menjadikan pribadi yang senantiasa bertakwa, berarti kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ingin menjadikan dirinya termasuk orang yang baik dan ingin diakui menjadi orang yang baik. Alangkah indahnya ketika kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika kita dianggap baik oleh Allah, maka menjadikan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Siapa orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka mereka adalah yang paham masalah agama. Maka kuncinya orang yang baik dalam pandangan Allah adalah mereka yang mengerti masalah agama. Kenapa? Karena orang yang mengerti masalah agama, mereka tahu berterima kasih kepada yang telah berjasa dalam hidup kita. Yang pertama adalah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan termasuk kita. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kita. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Salah satunya
kita mengakui, meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah dengan benar, yang layak untuk kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu makna la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah terjemahan dari asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selanjutnya kita juga harus berterima kasih, harus mengungkapkan rasa wujud syukur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan Islam kepada umat terdahulu. Dalam hal ini adalah para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, kepada para ulama, dan alhamdulillah Islam agama yang diridhai oleh Allah, agama yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dapat kita miliki, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Maka untuk itu tidak sah seseorang ketika hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tetapi tidak dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengakui dan mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dan kita meyakini dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, dan kita harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwa aturan Allah adalah aturan yang paling cocok dan yang paling benar bagi umat manusia. Karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, maka Allah tahu betul bagaimana cara memperbaiki manusia agar memiliki akhlakul karimah, agar mereka selamat dunia dan akhirat. Maka salah satunya adalah ketika kita mau tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Kalau mau kita teliti lebih mendetil bahwa orang yang saat ini mengalami kesedihan, yang mengalami dia sedang secara sedikit di penjara, itu salah satunya karena apa? Karena mereka tidak mau taat dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyuruh kepada kita janganlah mencuri, tapi dia mencuri. Sehingga karena mereka tidak mau taat dan patuh kepada syariat Allah, sehingga dia di dunia mendekam di penjara, apalagi di akhirat ketika dia tidak mau bertobat, maka tambah menjadikan dia menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga ketika kita taat dan patuh kepada syariat Allah. Misalnya kita melaksanakan sholat, dengan sholat menjadikan hati kita tenang, karena sholat salah satu tujuannya adalah aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, dengan melalui sholat yang kita lakukan, Allah telah menjanjikan kepada kita, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kalian mau bersyukur kepadaku, ashkurku, maka Allah akan, apabila kalian mengingatku, kata Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dalam arti Allah akan memberikan karunia-Nya
kepada kita semuanya. Maka untuk itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2 kali menyebutkan melalui sholat yang kita lakukan ini adalah sarana untuk mengingat Allah dan juga sarana dalam rangka kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang kita lakukan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga di dalam sirah nabawiyah Nabi menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketika beliau banyak masalah, berundung masalah, maka dalam rangka untuk memecahkan masalah yang beliau hadapi faji'a ila shalah, maka beliau bergegas untuk senantiasa melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika orang yang sholat di dunia dia akan mendapatkan ketenangan dan karunia dari Allah, dan di akhirat maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu yang pertama kali dihisab di yaumil akhir adalah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Sehingga dalam Al-Qur'an diceritakan ada orang yang meninggalkan sholat, mereka malas melaksanakan sholat sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Setelah itu karena dia masuk ke neraka terlebih dahulu, ada tanda bahwa dia pernah menjadi penghuni neraka. Sehingga di dalam Al-Quran Karim ada kisah di mana antara orang yang pernah masuk ke neraka, ya, ditanya oleh orang yang menjadi penghuni surga tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu ketika aku di dunia malas untuk melaksanakan sholat. Maka dengan kata lain, ketika seseorang mau taat, tunduk, patuh terhadap syariat Allah, misalnya adalah sholat, maka menjadikan dirinya baik di dunia mendapatkan keselamatan, dan di akhirat dia akan mendapatkan keselamatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quranul Karim orang yang sholat disebut oleh Allah dengan aflah, yaitu orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang melaksanakan sholat. Atau juga dalam ketika kita mendengar kalimat adzan, hayya 'alas shalah, marilah menuju ke melaksanakan sholat. Setelah itu hayya 'alal falah, menuju keberuntungan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah kita tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mengenal Allah, meyakini Allah, ini adalah bagus. Tapi ketika kita melakukan amal sudah sesuai dengan perintah Allah, ini juga bagus. Tapi ketika tidak kita ikuti dengan karena Allah, melakukannya ikhlas mata-mata karena Allah, ternyata amaliyah yang kita lakukan ini tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kita tahu bahwa ada dalam kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang hijrah, ya, di mana ya, Rasulullah menyebutkan kepada kita
wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ada orang yang beriman, mereka hijrah ikut Nabi, tapi niatnya bukan karena Allah. Apa yang terjadi? Ternyata dia hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau dia hijrah niatnya ingin perempuan saja, maka dia hanya mendapatkan perempuan saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau dia berhijrah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dapatkan semuanya. Maka untuk itu, diterimanya amal seseorang yang pertama harus didasari dengan keimanan yang benar, harus sesuai dengan ilmu tuntunan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan juga harus dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada 3 unsur ini, maka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku ikhlas, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dalam Al-Quran, man amila amalan laisa amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, fahuwa rad, maka akan tertolak. Begitu juga amal soleh, ketika dia tidak semata-mata karena Allah. Misalnya sholat ini adalah perbuatan yang baik, tetapi ketika sholatnya tidak didasari dengan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ikhlas dalam menjalankannya, maka apa yang terjadi? Dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Celaka orang yang yura'un, yang mereka lalai, mereka yang lalai dengan sholatnya, dan juga mereka senantiasa dalam melaksanakan sholatnya bukan karena Allah, tapi yura'un, mereka riya, ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Begitu juga ketika dia sudah melakukan misalnya sedekah yang begitu banyak, tapi mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dari ada di zaman jahiliyah ada seorang yang sangat dermawan, yang mereka luar biasa dalam sedekahnya, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan namanya adalah Abdullah bin Jun'an. Dia ini sampai begitu dermawannya, setiap ada orang yang ke rumahnya dan mereka musafir, maka dia disediakan makan tanpa harus turun dari tempat tunggangannya, tapi langsung dikasih. Ya. Orang yang nggak punya biaya untuk nikah dikasih biaya untuk nikah. Tetapi suatu ketika Rasulullah ditanya, bagaimana perihal orang yang semacam ini ya Rasulullah? La tanfa, amal apa yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah, tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena tidak didasari dengan iman. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia harus beriman. Sehingga dalam surat Al-Asr, orang yang baik adalah mereka innal ladzina amanu, mereka yang senantiasa beriman, baru dasarnya adalah iman, wa amilus shalihat, dan dia melakukan amal soleh, berarti sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka
Ketika kita sudah bisa melakukan ini, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tetapi ketika dia tidak memiliki keimanan, walaupun dia sehat, walaupun dia hidup, walaupun dia melakukan amal soleh yang banyak, tetapi niatnya bukan karena Allah, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terkena dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Maka orang yang baik adalah orang yang dia kenal Allah dan dia melakukan amal sesuai dengan petunjuk Allah, baik dalam syariat, baik dalam Al-Quran maupun tuntunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah itu lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan 3 unsur inilah menjadikan kita benar-benar orang yang nanti akan mampu untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, sehingga kita mampu merealisasikan ayat Al-Quran, yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita akan memperoleh ahsan amala. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.